Bisa kembali lagi bersama kami di Prime Time News. Saya kembali ke Bang Jakfar. Bang Jakfar, Partai Nasdem memiliki figur Wahidin Halim, mantan Gubernur Banten. Sejauh mana kemudian figur Wahidin Halim ini akan dilibatkan dalam memenangkan Andreas Sohn ini ke depannya? Yang pertama, Pak Wahidin Halim dalam 5 tahun ini memimpin Banten, menurut kita cukup sukses ya. Itu kemudian ditambah dengan ketika dia maju DPR RI, tingkat keterpilihannya masih bagus, masih langsung terpilih gitu ya. Dari yang saya ketahui waktu bertemu Pak Andreas Soni dan Pak Wahidin Halim di DPP Partai Nasdem sebelum penyerahan rekom itu, ini adalah dua tokoh yang sangat akrab gitu. Mereka di ruang kita itu gambar yang sedang membagikan rekom, mereka bisa bercanda, bisa segala macam, sedang merencanakan bagaimana caranya membagi tugas sehingga proses kemenangan ini menjadi tanggung jawab bersama dan jauh lebih ringan dari pilkada-pilkada sebelumnya. Jadi pelibatan Pak Wahidin tentu saja akan besar dalam hal ini. Kenapa? Pak Wahidin adalah tokoh senior dari Banten, sebelum menjadi gubernur juga pernah menjadi anggota DPR RI berkali-kali, sudah melampaui seluruh proses untuk bisa menjadi bagian dari proses pemenangan Andreas Soni. Itu menurut saya dan akan besar perannya dalam proses pemenangan nanti, Kakak Mas Kevin Kegat. Baik, Mas Umam, kalau kita bicara mengenai wilayah Banten ini, dikenal wilayah Banten ini merupakan wilayah kekuasaan dari keluarga-keluarga tertentu. Nah, apakah kemudian memang ini yang menjadi faktor kunci kemenangan dalam wilayah Banten ini menurut Anda, Mas Umam? Ya, memang kalau misalnya kita cermati dari beberapa studi kasus, termasuk juga sejumlah penelitian yang selama ini fokus dalam konteks pilkada atau perebutan kekuasaan di lokal Banten, memang cukup dipengaruhi oleh dinamika politik dinasti yang memiliki akar politik yang kuat, akar kultural yang kuat, sekaligus juga dengan kekuatan akar politik itu kemudian juga memiliki penguasaan secara logistik yang juga cukup memadai dalam konteks pertarungan lokal. Nah, ini yang kemudian seringkali menjadi faktor yang cukup menentukan di dalam konteks kemenangan pertarungan pilkada di tingkat Banten. Meskipun kalau misal kemudian ini terjadi, let's say terjadi kemudian tercipta dua gerbong besar. Di dalam satu sisi Bu Airin, di mana kemudian menjadi representasi dari salah satu klan tertentu yang dulu cukup identik dengan Pak Haji Hasan misalnya. Kemudian di sisi yang lain, meskipun Pak Andreas Soni barangkali tidak masuk dalam satu klan tertentu, tapi Pak Natakusuma, saya pikir itu adalah bagian dari elemen yang selama ini juga memiliki akar dinasti yang cukup kuat. Artinya bahwa di satu sisi ini barangkali menjadi sebuah catatan demokrasi, tetapi dalam konteks pertarungan politik praktis, seringkali hal ini cukup menentukan kemenangan di level pertarungan lokal. Nah, tinggal kemudian masing-masing seberapa memiliki penguasaan. Karena kalau misalnya kita cermati, tentu basis pemilihnya juga cukup beragam. Natakusuma sendiri tentu memiliki basis penguasaan yang cukup besar di wilayah Pandeglang, kemudian Lebak, sementara dari keluarga Bu Airin sendiri dengan sebaran masing-masing kekuatan berada di Tangerang Selatan, kemudian di Tangerang sendiri, dan beberapa wilayah di Serang. Maka kemudian kalau misal kita cermati dalam konteks ini akan cukup kompetitif, terlebih jika kemudian mesin politik betul-betul mampu bekerja secara optimal. Apalagi kalau misal kemudian betul Pak Andreas Soni dan juga Natakusuma mendapatkan dukungan yang signifikan dari sejumlah partai yang tampaknya akhirnya tidak ikut dalam gerbong besar yang semula diharapkan bersama Bu Airin, maka ini akan menjadi sebuah perlawanan secara terbuka terhadap dominasi kekuatan politik dinasti yang selama ini cukup kuat dalam satu sisi di bawah naungan nama Bu Airin dan keluarga besarnya. Ya, Mas Umam, tapi gerbong besar ini bisa menjamin kemenangan tidak melawan keluarga Airin Rahmindia ini menurut Anda? Ya, memang ada cukup banyak faktor-faktor yang menentukan, mulai dari elektabilitas personal, kemudian faktor infrastruktur politik, infrastruktur non-politik, kemudian dari faktor logistik, kemudian aspek ideologis, aspek kultural, dan sebagainya. Kalau misal kemudian dilihat dari aspek political culture yang berkembang di Banten, memang aspek dinasti dalam konteks ini adalah
politik patronase memang selama Ya. ini cukup menentukan di level Banten. Tetapi itu tidak menjadi sebuah faktor yang akan selalu mendominasi karena akan ditentukan oleh dinamika politik yang lain, terutama bagaimana kemudian stakeholders yang lain akan memberikan dukungan, kemudian kapasitas logistiknya antara satu pilkada dengan pilkada yang selanjutnya tentu juga berbeda, dan akumulasi kekuatannya juga seringkali mengalami ups and down, naik dan turun. Nah, oleh karena itu, ini yang kemudian akan menjadi sebuah pertaruhan. Tetapi kalau misal Bu Airin kemudian didukung oleh PDIP, itu adalah dua kekuatan partai besar di Banten. Tetapi kalau misal kemudian penantangnya mampu mengakumulasi kekuatan partai-partai kelas menengah, tetapi dalam jumlah yang cukup signifikan, maka kemudian dari infrastruktur politiknya juga akan tercipta mesin pemenangan yang jauh lebih efektif juga. Nah, di sini yang kemudian akan kita cermati, apakah masing-masing cukup disiplin misalnya dalam berkampanye, ataukah barangkali ada slip of tongue, ada situasi yang justru membuat sangat berbeda dalam konteks ekspektasi dan juga target kemenangan ke depan. Maka akan ditentukan oleh kompleksitas faktor-faktor tersebut. Ya, oke, baik. Bang Jafar, karena kemudian faktor keluarga itu bukan faktor utama, lalu kemudian dari Partai Nasdem sendiri untuk memenangkan Anderson ini seperti apa nanti strategi ke depan? Yang pertama tentu saja kita punya 3 anggota DPR RI di Banten dari 3 dapil, kita punya 10 anggota DPRD provinsi tambah dengan anggota-anggota DPRD tingkat kabupaten, itu adalah kekuatan yang kita miliki di luar struktur partai ya. Kenapa saya bicara itu? Yang pertama, itulah yang terbukti yang baru saja mampu melewati pemilu dan bisa terpilih. Artinya ada mandat rakyat, ada kepercayaan rakyat terhadap mereka. Dan mereka juga bisa meyakinkan rakyat kemudian dalam proses berikutnya mengajak pemilihnya untuk bisa bersama-sama memilih pasangan yang diusung oleh Partai Nasdem beserta Partai Gerindra dan partai lain-lainnya. Itu yang pertama. Strategi yang lain tentu saja dalam waktu dekat kita akan bersama-sama duduk dengan partai koalisi untuk merancang bagaimana mengejar elektabilitas secara cepat dengan turun ke rakyat, dengan memberikan program-program alternatif program yang selama ini sudah berjalan baik, bagaimana kelanjutannya, karena sebelumnya ada gubernurnya Pak Wahidin Halim, tentu saja ada keberlanjutan, ada juga hal-hal yang kita perlu perbaiki sehingga bisa menyentuh dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, terutama di daerah-daerah yang jauh dari pandangan mata. Kalau daerah Banten 3, Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang kan itu bisa dilihat, tapi kalau Lebak di ujung dan lain-lain, mungkin kita akan merancang banyak sekali agenda-agenda bersama dan program-program bersama yang akan ditawarkan ke rakyat Banten sehingga bisa memberikan perbedaan yang cukup jauh dengan kandidat yang lain nantinya. Itu sementara yang sedang kita rencanakan duduk bersama di tingkat Partai Nasdem, dan setelah ini tentu akan bersama-sama dengan partai pengusung Andra Soni dan Dimyati. Itu Mas Kevin. Oke, baik. Kita akan tunggu nanti siapa yang kemudian akan betul-betul berlaga dalam Pilgub Banten. Terima kasih Mas Umam, terima kasih Bang Jafar telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.